Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para siswa dan siswi, di siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insya Allah kita akan melanjutkan mengenai pelajaran akidah akhlak yang sudah sampai kepada fase-fase kehidupan setelah terjadinya hari kiamat. Baik, di sini digambarkan fase-fase akhirat. Yang pertama adalah alam yang ada kita di dalamnya, yaitu alam dunia. Manusia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habislah umurnya, maka dia meninggal dunia. Ketika meninggal dia masuklah ke dalam alam, yaitu alam barzah atau alam kubur, alam penantian menuju atau alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan di alam barzah ini seseorang atau mayit akan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Kemudian datanglah hari kiamat. Selanjutnya pada hari kiamat semua makhluk hidup alam semesta mati semuanya. Pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya. Kemudian masuklah kepada Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia dan seluruh hamba-hamba Allah, seluruh makhluk Allah. Pada hari mahsyar ini menunggu sampai hari perhitungan. Kemudian hari hisab, hari Yaumul Mizan. Kemudian diserahkannya catatan amal baik manusia. Kemudian selanjutnya Al-Mizan, ditimbang amal perbuatan manusia. Setelah itu Al-Haud, telaga. Kemudian selanjutnya imtihan, ujian. Kemudian akan melewati as-siratal mustaqim. Selanjutnya yang tidak lulus melewati siratal mustaqim akan jatuh ke dalam neraka. Sementara yang dapat melewati jembatan siratal mustaqim, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase akhirat. Dunia, alam kubur atau alam barzah, hari kiamat, hari kebangkitan di padang mahsyar. Ada syafaat Nabi, ada yaumul hisab, ada pembagian catatan amal, ada mizan, diperhitungkan amal manusia, dipertanggungjawabkan. Al-Haud, diberikan air dari telaga Nabi Muhammad. Ada imtihan, ujian, apabila dia tidak baik amal perbuatannya atau berat amal keburukannya, kemudian dia menerima catatan amalnya dari tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka mereka mendapatkan ujian dan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya neraka, mereka langsung masuk ke neraka. Sementara setelah itu ada namanya as-sirat, kemudian surga Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama adalah diutusnya Rasulullah. Kedua, banyak terjadi fitnah, banyak yang mengaku nabi palsu atau nabi bohong. Munculnya pimpinan yang zalim, hilangnya amanah, tidak ada lagi amanah. Silaturahmi terputus, merajalelanya perzinahan dan riba, miras dan musik yang merajalela. Banyak bencana, banyak gempa, banyak bunuh diri, bermegah-megahan dalam bangunan, padahal orang yang tidak punya atau orang miskin. Waktu semakin cepat berlalu, sampai Rasulullah mengatakan, takunu sanatu kasyahar wa syahru kal usbu wal usbu kal yawm wal yawm kasa'ah. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, dan 1 hari terasa seperti 1 jam. Diangkatnya keberkahan waktu. Durhaka terhadap orang tua,
jumlah perempuan yang sangat banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Hilangnya rasa malu, tidak ada lagi rasa malu. Sekarang sudah datang zaman tersebut yang ada namanya TikTok ya. Sudah tidak malu lagi joget-joget, buka auratnya, dia telanjang dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalian jangan sampai ikut-ikutan dengan derasnya arus teknologi. Kita punya agama, kita punya akhlak, direm. Kita boleh ikut aplikasi, kita boleh ikut teknologi perkembangan zaman, namun kita punya agama. Agama inilah yang mengendalikan diri kita. Kemudian diangkatnya ilmu, para ulama sudah banyak yang meninggal, ini diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai Efrat kering, Baitul Maqdis takluk di bawah Islam. Sedikit lagi Palestina akan dikuasai orang Islam, ini tanda hari kiamat. Banyak keanehan-anehan, hidup bermewah-mewahan, banyak karya tulis mengalahkan Al-Quran, banyak turun hujan, sedikit tanaman. Tanda kiamat kubro, tanda kiamat yang besar, turunnya Imam Mahdi. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membantu Imam Mahdi. Kemudian munculnya dukhan, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian keluar dabbah, yaitu binatang yang melata dari dalam bumi yang bisa berbicara dengan manusia. Matahari terbit dari barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada asap yang meniup dari, sehingga asap ini ada angin yang berhembus. Setiap muslim, setiap orang yang mukmin yang mencium daripada angin tersebut akan meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullah yaumil qiyamah al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid wa yusmi'uhumud da'i wa yanfaduhumul basar wa tadnu syams wa yablugun nas minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wa la yahtamilun. Rawahu Muslim. Kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk dari generasi pertama sampai paling akhir di suatu tempat, yaitu padang mahsyar. Lalu mereka dipanggil, yang memalingkan seluruh pandangan ke arahnya. Begitu dipanggil, seluruh makhluk mendengar semuanya dan melihat. Kemudian matahari didekatkan kepada mereka, sehingga manusia pada saat itu dalam kesulitan dan kepayahan yang tidak sanggup lagi mereka rasakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis menjelaskan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran. Munculnya dabbah, baik. Masjid Manaratul Bayda, ini masjid turunnya Nabi Isa alaihissalam di Suriah. Hadis-hadis yang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam tidak usah kaji sekarang ya, silahkan kamu baca. Kemudian munculnya Imam Mahdi. La tadhabud dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti wati ismuhu ismi. Dunia ini tidak akan sirna sehingga seorang pria dari keluargaku, dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad, menguasai Arab. Itu namanya Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Rasulullah. Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani. Beliau ini keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Melimpah kekayaan dan kemakmuran. Doa terhindar daripada Dajjal ya, akan datang Dajjal di zaman Imam Mahdi. Kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau dengan kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat ini
akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Pohon gorgot. Nah, itulah seputar mengenai alam yang terjadi setelah hari kiamat, daripada alam barzah, alam mahsyar, yaumul mahsyar. Baik, Ustaz akan kaji mungkin sedikit mengenai alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur, yaitu tempat dikuburkannya manusia yang meninggal di dunia. Atau alam barzah ini adalah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini yang memisahkan. Kemudian yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Semua manusia, semua makhluk-makhluk Allah dibangkitkan pada yaumul ba'as. Kemudian yang ketiga adalah yaumul hasyar. Yaumul hasyar adalah hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang keempat adalah yaumul hisab. Hari dihitungnya seluruh amal perbuatan setiap manusia selama hidup di dunia. Kemudian yaumul mizan. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jaza adalah hari ketika seluruh manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia. Apabila dia berbuat baik, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berbuat tidak baik, dia akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat adalah pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana seorang hamba Allah apabila telah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka, kemudian diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, maka hamba tersebut tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Nabi Muhammad, dosa-dosanya diampuni. Selanjutnya adalah surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat, diberikan kepada hamba-hambanya yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir, yang kesembilan maksud saya, neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan di akhirat. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang bermaksiat melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah yang namanya api neraka. Yang mana siksa neraka yang paling pedih adalah siksa sebuah sendal. Apabila sendal tersebut dipakai, maka mendidihlah otak hamba tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mungkin pada kajian hari ini hanya itu yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan dicatat apa yang penting. Silahkan absen di kolom komentar, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan untuk mendukung dakwah Ustadz. Ustadz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.